Perkenalkan, saya Surya Bagus Ramana, NIM 21 2022 233. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dosen pengampu Pak Hasanal Mulkan SHMH. Menurut Diponolo, pada tahun 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama ada unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua ada unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga ada unsur organisasi atau unsur tata kerjasama atau tata pemerintahan. Terdapat satu prinsip penting bagi yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Carl Schmitt, yaitu Democratization Research. Tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu yang pertama, negara adalah keadaan diam yang fokus mengkajikan terutama kepada bentuk struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajian terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Berikut beberapa definisi negara menurut para ahli. A. Aristoteles. Negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. B. Hansen Kelsen. Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Yang ketiga, Harold Lasky. Negara sebagai suatu organisasi paksaan atau coercive instrumen. Menelusuri konsep tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, menjadikan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach. Yang kedua, pendekatan keamanan atau security approach. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kerjasama dan kebahagiaan, tetapi cara ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan, dapat digolongkan menjadi 2 aliran, yaitu aliran liberal atau individualis. Aliran ini mendapatkan bahwa kesejahteraan untuk kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal, yaitu persaingan bebas. Aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini dapat berpandangan bahwa kesejahteraan dapat bagi manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Menelusuri konsep dan organisasi negara. Secara etimologis, istilah dasar negara makna itu identik dengan istilah ground room atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staat atau cita negara, dan Philosophische Grundlage atau dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar negara adalah kosakata bahasa yang menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam bentuk menyelenggarakan negara.
Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintahan. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, terima kasih sebelumnya yang dapat saya sampaikan. Bila kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.